Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Samuri SPDI. Saya adalah guru di MTS Raudatul Ulum Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab tahun 2023, angkatan yang kedua di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. Dengan nomor peserta 5881910035049, nomor NIM 23091110594. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 November tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di MTS Raudatul Ulum Gajahrejo, Kabupaten Malang. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 7 dengan materi pokok akhlak terpuji, taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Saya mohon kritik dan saran dari penguji untuk memperbaiki pembelajaran yang akan saya lakukan di masa yang akan datang. Berikut adalah video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran pada kesempatan hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ayo silakan. Sebelum pelajaran hari ini kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selanjutnya saya absen terlebih dahulu ya. Ahmad Fajar Aditya, Lailatul Lutfia, Aliska Salsabila, Akun Syahputri, Evita Ramadhani, Lailatul. Sekarang saya akan mengecek kerapiannya. Kerapian kalian apakah baju kalian sudah dilakukan semua? Sudah. Bapak berdiri dulu. Saya akan mengecek kerapian. Nah, jika tidak ada yang dimasukkan, saya cek kesalahan hari ini. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Alhamdulillah sudah lakukan. Hari ini kita akan belajar tentang pentingnya
mempelajari akhlak terpuji. Kenapa kita itu harus mempelajari akhlak terpuji? Karena akhlak terpuji itu merupakan norma, merupakan adab kesopanan yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus bisa mempelajari akhlak terpuji sekaligus mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya saya tanya terlebih dahulu, apa sih yang disebut dengan akhlak terpuji itu? Yang baik. Adab yang baik. Apa lagi? Tingkah laku yang baik. Itulah yang disebut dengan akhlak terpuji. Tujuan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini adalah peserta didik mampu memahami akhlak terpuji, taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas, sehingga terbentuk individu yang soleh dan sosial untuk mewujudkan pribadi unggul dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan kita mempelajari akhlak terpuji. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini, saya tanya terlebih dahulu, mengapa kita perlu mempelajari akhlak terpuji? Dengan memiliki akhlak yang terpuji, baik ucapan maupun perbuatan akan dapat mendatangkan banyak manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, serta akan membuat seseorang menjadi dihargai. Itulah mengapa kita mempelajari akhlak terpuji, yaitu dengan memiliki akhlak terpuji, baik ucapan maupun perbuatan akan dapat mendatangkan banyak manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Itulah mengapa kita mempelajari akhlak terpuji. Nah, coba sekarang kalian amati gambar yang ada di layar. Ini adalah gambar tentang seseorang yang mentaati rambu-rambu lalu lintas, yang mana di situ diberhentikan oleh bapak polisi dan juga ada orang pakai helm. Ini gambar yang pertama. Gambar yang kedua adalah menolong korban bencana alam. Gambar ketiga tentang orang yang berdoa karena takut. Takut apa? Takut akan dosa-dosa kita. Jadi berdoa kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Dan gambar yang ketiga adalah menyesali kesalahan dengan berzikir. Setiap orang itu pasti mempunyai salah. Dengan berzikir maka kesalahan-kesalahan kita itu akan diampuni oleh Allah. Nah, sekarang saya bentuk 4 kelompok dari kelas ini. 4 kelompok dari kelas ini saya akan membentuk, nanti akan berdiskusi terkait dengan akhlak terpuji, taat, pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga, kelompok keempat. Jadi di sini silakan membentuk kelompok, membentuk 4 kelompok. Kita selesaikan terlebih dahulu pengertian dari akhlak terpuji. Yang akan kita pelajari dalam bab ini adalah taubat, taat, ikhlas, dan istiqomah. Itulah yang akan kita pelajari dalam ini. Sebelumnya silakan kalian untuk perhatikan yang akan saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang pengertian dari akhlak terpuji, taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Yang pertama adalah taubat. Taubat adalah secara bahasa berarti kembali. Secara istilah taubat itu berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Jadi taubat itu adalah kembali ke jalan yang benar dan menyesali semua perbuatan yang sudah dilakukan. Yang kedua, jenis dan syarat taubat. Yang pertama adalah taubat yang menyangkut dosa terhadap Allah. Yang kedua adalah taat.
disembah oleh Allah. Itulah taat. Berarti taat itu adalah tunduk, patuh, dan setia terhadap perintah Allah, terhadap aturan yang dibuat oleh Allah. Itulah yang disebut dengan taat. Yang ketiga adalah istiqomah. Apa itu istiqomah? Secara bahasa artinya adalah lurus. Secara istilah, suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang diyakini dan diridhoi Allah. Mengikuti jalan Allah itu adalah istiqomah. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah ikhlas. Ikhlas itu secara bahasa bermakna bersih dari kotoran. Sedangkan menurut istilah ikhlas itu berarti niat mengharap ridho Allah semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan dan semua aspek yang merupakan akhlak yang agung. Itu adalah ikhlas. Ikhlas wujud menjalankan ketaatan Allah dalam kehidupan dalam semua aspek. Itu ikhlas. Bersih dari kotor. Selanjutnya saya akan menayangkan sebuah video terkait dengan taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Silakan kalian menganalisis, menyiapkan buku tulis untuk membuat rangkuman terkait video yang akan kita tonton. Juara satu. Mari kita simak video Kaifa yakunu lil musyrikina haidun indah Suap, Ya Pak, dari mana kamu? dari rumah teman Pak. Dari rumah teman. Kamu tahu jam berapa ini? Bapak tidak pernah mendidik kamu seperti ini. Kamu sudah sholat isya? Enggak Pak. Nasuha tuh sudah besar Pak. Udah tahu mana yang betul mana yang salah. Kalau kamu tahu mana yang betul mana yang salah, kenapa kamu masih tinggalkan sholat? Bapak sudah sering bilang sama kamu, jangan pernah tinggalkan sholat. Sudahlah Pak. Tidak usah atur hidup Nasuha lagi. Astagfirullahaladzim. Bapak bisanya marah-marah aja. Assalamualaikum Mas Man. Nah, mau kemana kamu? Ini sudah larut malam. Bapak nggak perlu tahu. Bapak itu bisanya marah saja di sini. Mati nih Bapak. Astagfirullahaladzim. Dasar anak durhaka. Kenapa lagi bro? Aku sudah muak sama bapakku. Wah, kamu bertengkar lagi sama bapakmu. Kamu lupa bersyukur bro. Ingat Allah. Ngedidik anak tuh harus sabar. Ini marah terus. Gimana mau bersyukur orang udah susah gini? Kamu kalau begitu bisa durhaka bro. Allah murka sama kamu.
ridho al-robi fi ridho al-walid, wasahat ar-robi fi syahat al-walid. Ridhonya orang tua itu ridhonya Allah, murkanya orang tua itu murkanya Allah. Tahu Asman, dia sudah bilang aku durhaka. Kamu nggak tahu rasanya punya orang tua gila kayak gitu. Apa kamu bilang gila? Kelewatan kamu Naswa. Bersyukur masih punya orang tua. Aku nggak punya orang tua lagi, tau nggak? Aku anggap itu cobaan dari Allah. Aku gak mau sahabatku lupa sama Allah. Susah bersyukur, gak sayang keluarganya. Maafin aku, Man. Kuatkan imanmu. Sejak aku kenal kamu bukan orang pemarah, pendendam. Masih ada waktu, bro. Allah masih menunggu tobat hamba-hambanya. Susah, Man. Nanti aku usahain. Ini sudah malam. Ya. Dari mana kamu, Asman? Alhamdulillah nih, dapat rezeki dari tanteku. Nanti kita makan sama-sama ya. Alhamdulillah. Makasih, Asman. Naswa, kamu gimana sama orang tuamu? Sudah lama. Aku sudah nggak peduli lagi. Mali, ajak abang pulang. Setelah kita melihat video barusan, kita tahu bahwa Allah terpuji itu salah satunya adalah taubat. Yes. Taubat, kehidupan manusia sering diwarnai kehilapan dan kealpaan serta kesalahan. Salah satu jalan untuk menembusnya adalah dengan cara taubat. Jadi si Ferry tadi menyesali perbuatannya dan kembali ke jalan yang selanjutnya saya akan memberikan LKPD mengerjakan dan menganalisis apa yang sudah kita tonton barusan. Silakan kalian menulis permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi saat di rumah, yang kalian hadapi saat di sekolah, atau kalian pernah tidak melakukan kesalahan terhadap orang tua, melakukan kesalahan terhadap teman. Silakan kalian tulis di LKPD yang saya buat agar nantinya kalian bisa termotivasi untuk berbuat dan berakhlak yang baik. Silakan kalian tulis terlebih dahulu. Saya kasih waktu untuk kalian merenungi kesalahan-kesalahan yang sudah kalian perbuat di rumah atau di sekolah.
Setelah kalian lakukan diskusi, mengambil berbagai macam bukti, maka silakan sekarang kalian menunjukkan hasil diskusi kalian dan nanti akan kalian presentasikan di depan kelas. Silakan kalian rumuskan. Kalian buatlah laporan. Nanti dikumpulkan ke depan. Laporan hasil diskusinya nanti dikumpulkan ke depan untuk dipresentasikan di depan kelas. Setiap kelompok harus mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kalian kumpulkan tugasnya. Kumpulkan ke depan. Silakan kumpulkan kepala kelompok mengumpulkan tugasnya masing-masing. Nah, untuk mempresentasikannya saya panggil ketua kelompok untuk membahas dan mempresentasikan hasil dari diskusi. Silakan kelompok pertama. Didiskusikan dibaca ya Pak. Melakukan secara bahasa dan kembali secara istilah yang kuat dalam hati tidak kembali melakukan yang pasti bisa bukan sebelumnya. Dalam sebuah hadis disebutkan anak-anak sin pola pernah menunggu sekolah sekolah Indonesia untuk dari agama dari anak kecil kata Rasulullah SAW semua pasti pernah melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang salah adalah yang segera melakukan buat tulis dan syarat agar mengerjakan Allah syarat satu meninggalkan perilaku dosa itu sendiri dua menyelesaikan perbuatan maksiat yang telah dilakukan perbuatan maksiat yang telah dilakukan dua berniat jika melakukannya lagi silakannya jika memutuskan diri dari mengambil diri dengan cara apabila menggunakan dengan cara kebaikan dengan waktu apabila memateri dengan meminta maaf kepada yang dilakukan. Yang keras. yang menunjukkan bahwa maka pertama adalah bukan manusia kemudian maka juga adalah berdiri atau seperti dari mana yang kedua kami melakukan dengan baca atau Dan berikutnya kedua. Nah, itulah hasil dari laporan dari diskusi kalian. Jadi selanjutnya adalah kita akan silakan jika ada yang masih belum paham bisa ditanyakan. Hasil presentasi yang disampaikan oleh kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat itu adalah hasil presentasi yang sudah kalian rangkum dari pembahasan tadi. Dan kita akan menyebutkan hasil yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Kesimpulan pelajaran hari ini adalah taubat. Taubat secara bahasa berarti kembali. Secara istilah, taubat itu adalah kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Itulah taubat. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, semua Bani Adam pernah melakukan kesalahan.
Dan sebaik-baiknya orang yang salah adalah yang mau bertaubat. Itulah kesimpulan pada kesempatan pada selanjutnya saya akan beri tugas terkait pertemuan berikutnya. Silakan kalian mencari di berbagai macam buku. Pertemuan selanjutnya kita akan pelajari tentang sifat-sifat Allah. Silakan kalian mencari di berbagai buku. Pada kesempatan pagi hari ini, apakah kalian mengetahui pengertian dari ayat terpuji taubat, taat, istiqomah? Apakah kalian mengetahui taubat, taat, istiqomah dan ikhlas? Apakah kalian menyukai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini? Bagaimana yang paling kalian sukai? Pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat Allah. Maka silakan kalian mencari di berbagai buku, di media sosial, di web yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Karena pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang. Silakan kalian kembali ke tempatnya masing-masing dan dimasukkan semua bukunya. Kelas mungkin doa sebelum